Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bercerita Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu kisah Wali Songo, yakni Sunan Kudus. Bagaimanakah kisahnya? Gak usah lama-lama, so happy watch. Sunan Kudus memiliki nama asli Raden Jafar Sodi yang lahir kurang lebih pada tahun 1400 Masehi di Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari Sayyid Usman Haji. Nah, Sunan Kudus ini juga berguru pada Sunan Kalijaga, sehingga cara dakwahnya pun tidak berbeda jauh dengan Sunan Kalijaga. Namun hanya saja cara penyampaian dakwahnya ini lebih halus. Ketika ia sudah belajar dan menimba ilmu di Sunan Kalijaga, Sunan Kudus ini berdakwah ke daerah-daerah yang tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, bahkan juga Gunung Kidul. Ketika berdakwah, Sunan Kudus ini sangat toleran kepada masyarakat di Kudus atau Jawa Tengah yang mereka mungkin masih mayoritas beragama Hindu ataupun Buddha. Cara Sunan Kudus dalam berdakwah yakni dengan memanfaatkan simbol-simbol di agama Hindu atau Buddha, tapi tidak keluar dari ajaran Islam. Bahkan bentuk menara Masjid Kudus dan juga gerbang dan pancuran atau padasan yang menggambarkan 8 jalan Buddha. Ini merupakan salah satu arsitektur yang masih kehinduan yang diterapkan oleh Sunan Kudus dalam berdakwah juga. Ada yang menarik, jadi suatu waktu Sunan Kudus ini ingin menarik masyarakat Kudus untuk menarik mereka supaya mau datang ke tablignya. Jadi tabligh itu kayak kajian yang diadakan oleh Sunan Kudus. Nah, untuk menarik mereka agar mereka mau datang ke tabligh tersebut, Sunan Kudus menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Nah, masyarakat Hindu yang memang masih meyakini dan masih menganggap bahwa sapi itu suci merasa simpati dengan hal tersebut, sehingga mereka pun tertarik untuk datang ke tablignya Sunan Kudus. Terlebih setelah mereka mendengar ayat-ayat tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, mereka pun menjadi semakin tertarik lagi untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Itulah sampai sekarang masyarakat Kudus pun baik itu Hindu, kayak Buddha atau bahkan Muslim, mereka tidak mau menyembelih sapi. Mereka benar-benar menolak. Sunan Kudus juga mengangkat cerita ketauhidan dan mengubahnya menjadi cerita berseri, sehingga beliau juga menerapkan seperti kisah 1001 malam. Jadi masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebagaimana ayahnya, Sunan Kudus ini juga mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi panglima perang dari Kesultanan Demak. Ia juga ikut melakukan pertempuran melawan Arya Pinangsang atau Adipati Jepang. Sunan Kudus wafat kurang lebih pada tahun 1550 Masehi, tepatnya di wilayah Kudus.
Saat itu beliau sedang melakukan sholat subuh dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya ketika menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dan menurut suatu riwayat, beliau ini wafat dalam kondisi sujud, subhanallah. Kemudian jasadnya pun dimakamkan di lingkungan Kudus atau di sekitar Masjid Menara Kudus yang berada di alun-alun Kabupaten Kudus. Kita dapat menambah wawasan kita dan dapat meneladani sifat-sifat dari Sunan Kudus. So, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.